Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar mengenai beberapa hal yang harus kita hindari atau jauhi pada saat berpuasa. Sebelum kita membahas persoalan tersebut, kita akan sedikit menguraikan atau mengulas mengenai hakikat puasa. Saum atau puasa di bulan Ramadan termasuk di antara rukun Islam yang 5, dan menjalankannya adalah wajib bagi setiap muslim mukallaf, yaitu seorang muslim yang sudah terkena hukum taklif atau kewajiban dari syariat. Di antaranya adalah mereka yang sudah balik dan berakal. Adapun dalil yang menerangkan tentang kewajiban puasa, ini yang pertama ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu semua berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Adapun penyebutan kata Ramadan secara eksplisit terdapat dalam ayat setelahnya, yaitu ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayyinat, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan kemudian menjadi al-furqan, sesuatu yang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kamu hadir atau menyaksikan bulan tersebut, falyasum, maka berpuasalah. Kemudian yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakat, wal hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Ya, jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 pondasi atau 5 dasar. Yang pertama syahadat, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. Yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat mengerjakan haji, dan yang terakhir puasa di bulan Ramadan. Ikhwah fillah rahimakumullah, hadis tersebut ditahrij, ya, atau diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i serta Ahmad. Adapun puasa, ya, definisinya secara lughah atau bahasa, menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatu, bahwasanya puasa itu adalah al-imsaku wal kafu anisyai, jadi menahan dan menjaga diri dari sesuatu. Sedangkan secara syara atau istilah, puasa adalah al-imsaku naharon anil mufattirati biniyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Artinya menahan diri pada siang hari dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dengan disertai adanya niat pelakunya dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun di antara hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara langsung adalah makan, minum, dan jima, ya, berhubungan seksual antara suami istri di siang hari Ramadan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang artinya dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum.
Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsu dirimu, tapi Allah senantiasa menerima taubatmu dan memaafkanmu. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail. Sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Kemudian makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dengan benang hitam ya. Jadi perbedaan antara benang putih dengan benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai dengan datangnya malam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ikhwah fillah rahimakumullah. Orang yang sedang saum atau berpuasa sejatinya tidak hanya menahan dan menjaga diri dari makan, minum, dan jima saja, tapi perlu juga menjaga diri dan menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak pahala serta mengganggu kesempurnaan puasa. Di antara hal-hal yang harus kita hindari, yang pertama, hindari perkataan dusta ya dan tindakan jahil. Di antara fungsi dan tujuan puasa adalah melatih diri agar kita menjadi insan yang senantiasa selalu berkata dan berbuat jujur, serta termasuk orang-orang yang taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika seseorang berpuasa dan tetap melakukan perkataan dan perbuatan dusta serta bertindak jahil. Jadi perbuatan jahil adalah orang-orang yang mereka suka melanggar syariat Allah, padahal mereka tahu bahwasanya perbuatan itu melanggar syariat. Seperti mencuri, memfitnah, ghibah dan seterusnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada qaula zur wal amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dan senantiasa bertindak jahil, maka bagi Allah tidak dipandang perlu bagi orang tersebut menahan atau meninggalkan makan dan minumnya, maksudnya puasa. Hadis riwayat Al-Jamaah. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh para periwayat hadis, ya para pentahris hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan seterusnya dan sebagainya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita ketika seseorang berpuasa dan tidak berusaha menahan dan menjaga diri dari perkataan dan perbuatan dusta serta tindakan jahil, maka puasanya dipandang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, yaitu hindari mengucapkan kata-kata kotor dan tindakan yang dapat membuat permusuhan. Bagi orang yang berpuasa, hendaknya menghindarkan diri dari mengucapkan kata-kata kotor ya. Jadi kata-kata yang memiliki makna yang jelek, makna yang jorok itulah. Dan kemudian juga menahan diri dari berbuat gaduh yang mengacaukan orang lain, mengganggu orang lain, yang itu dapat menimbulkan permusuhan atau perkelahian. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah juga, yang bunyinya idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfath wala yaskhab fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Yang artinya pada hari seseorang berpuasa janganlah ia rafas, maksudnya mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang memiliki makna jorok ya, makna kasar dan seterusnya, dan berbuat gaduh. Jika ada orang yang mengajak berbantah-bantah dan bermusuhan, hendaklah ia mengatakan inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis ini riwayat Al-Jamaah kecuali At-Tirmidzi. Dengan demikian, orang yang berpuasa harus menunjukkan tutur kata yang baik, sopan, santun, ramah dan sebagainya. Yang ketiga, ikhwah fillah rahimakumullah, hindari berkumur-kumur dan istinsyak secara berlebihan pada saat wudhu. Dalam kondisi normal di bulan Ramadan,
hendaknya dalam berwudu kita melakukan dengan sesempurnanya, ya, termasuk berkumur-kumur dan istinsyak, ya. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, dilakukan dengan keras, ya, agar dapat membersihkan mulut dan hidung. Namun dalam kondisi sedang berpuasa, maka kumur-kumur dan istinsyak ini dilakukan secara wajar saja, tidak perlu berlebihan, karena dikhawatirkan dapat menjadi sebab masuknya air ke dalam perut seperti itu. Maka sebagai tindakan ihtiyat atau kehati-hatian, maka hendaknya melakukan kumur-kumur dan istinsyak secara wajar. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW dari sahabat yang bernama Laqit ibnu Saburah. An Laqit ibnu Saburah qala, qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Qala asbigil wudu'a wa khalil bainal asabi' wa balligh fil istinsyaki illa an takuna sha'iman. Yang artinya dari Laqit ibnu Saburah diriwayatkan bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, terangkan kepadaku terkait dengan wudu. Lalu Rasul bersabda, sempurnakanlah dalam berwudu dan sela-selailah jari-jari anggota wudumu, ya, jadi tangan dan kaki, jari-jarinya disela-selai. Serta keraskanlah dalam beristinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung, illa antakuna sha'iman, kecuali kamu sedang dalam kondisi puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, yaitu 4 pengarang kitab Sunan, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ahmad. Yang keempat, yang terakhir, ikhwafillah, hindari mencium pasangan dengan nafsu. Nah ini hati-hati, terutama bagi para pengantin baru, ya, hati-hati. Pada dasarnya mencium pasangan yang halal dalam kondisi puasa itu boleh, tidak batal, ya, tidak batal puasanya. Yaitu bagi orang-orang yang senantiasa bisa menahan syahwatnya, bisa menahan nafsunya, seperti itu. Hal ini sebagaimana kesaksian dari istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakakum liirbihi. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya pada saat beliau sedang berpuasa. Kemudian juga Rasulullah pernah bersentuhan ketika sedang berpuasa dengan istrinya. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuat di antaramu dalam menahan nafsunya. Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali An-Nasai. Nah teman-teman, bagi orang-orang yang dikhawatirkan tidak dapat menahan nafsunya, maka jangan sekali-kali mendekati istrinya dan menciumnya, karena dikhawatirkan, ya, kebablasan dan sebagainya. Ya, maka untuk menghindari hal itu kita jauhi, ya, jauhi untuk mendekati pasangan kita yang halal, ya. Untuk teman-teman yang sudah menikah, silakan jauhi pasangannya, gitu ya. Bukan dijauhi karena jijik, tapi jauhi karena menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu birahi, sehingga berimplikasi pada batalnya puasa. Demikianlah ikhwah fillah di antara hal-hal yang harus dihindari oleh orang-orang yang berpuasa demi menjaga kesempurnaan puasa dan pahalanya. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.